Makin dewasa, makin banyak ternyata yang akhirnya membuang diri dari pertemanan. Aku merasa banyak orang yang tadinya dekat dengan aku, perlahan-lahan mundur dari pertemanan. Bukan karena kita gak cocok sama mereka juga, tapi pada waktu-waktu tertentu, beberapa orang memang harus mundur dari pertemanan kita, karena kita ternyata gak sesuai. Dan itu sama sekali gak salah. Ada beberapa pertemanan yang pada akhirnya aku hindari. Ada juga yang aku dekati, ada pula yang baru aku temukan. Siklus pertemanan dalam kehidupan kita ini seperti berputar-putar, tapi pada intinya kita akan menemukan yang satu frekuensi dengan kita dan bisa membuat kita berkembang di situ. Pertemanan yang baik menurut aku adalah pertemanan yang memberikan ruang untuk kita berkembang. Pertemanan yang entah mau bentuknya seperti apa, mungkin mau nongkrong-nongkrong, mungkin mau sibuk usaha. Pertemanan yang isinya jalan-jalan atau bahkan mengejar hobi sekalipun, itu pasti akan selalu ada manfaatnya. Aku pernah dengar waktu itu, ada teman-teman dari ayahku yang mereka satu circle pertemanan suka sekali dengan bakso. Mereka kejar-kejar kemanapun ada bakso yang katanya lagi viral. Ada bakso enak di kota Cianjur, mereka pergi ke sana. Ada bakso yang enak di dekat komplek rumahku, mereka ke sana juga. Ada juga bakso di perempatan jalan, mereka ke sana juga. Dan sebenarnya kalau bisa disebut, mereka seperti geng bakso gitu ya. Kalau kasarnya sih, aku selalu ingat teman-teman papaku ini sebagai teman-teman papaku dari anak geng bakso. Tapi pada intinya ketika kesusahan itu datang, geng yang tadinya sering banget nyari bakso ini mendadak jadi geng yang paling sering menolong orang. Hari itu, aku sadar satu hal, bahwa pertemanan kita gak bisa dilihat dari luarnya aja. Walaupun terlihat dari luar mereka sepertinya kok mengejar suatu hobi yang menurut orang lain, mungkin ada yang berpikir, kok bisa ya kumpulan dari ibu-ibu itu mengejar kemanapun bakso viral. Sedangkan banyak orang yang justru melakukan hal yang lain. Mungkin ada yang jauh lebih senang kalau sepedahan, naik gunung, atau mereka bikin perkumpulan lain yang intinya membuat mereka nyaman. Aku gak tahu banyak orang sadar atau enggak, tapi pada intinya, circle pertemanan kita pada akhirnya akan menentukan siapa kita. Teman kita kadang adalah siapa kita. Mereka akan menjadi gambaran kita ketika orang melihat kita, apalagi kalau teman ini nempel terus sama kita. Orang yang berteman dengan kita, baik di sekitar kita ataupun orang yang ada di sekeliling kita, itu adalah orang yang akan menajamkan. Besi menajamkan besi. Seperti pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Seperti itulah ketika kita menjadi manusia yang ditentukan dari pengaruh lingkungan kita. Makanya, banyak orang yang tumbuh, berkembang seperti apa yang ditentukan juga dari pertemanannya. Jangankan kita ngomongin soal pertemanan, ini kan pertemanan di lingkungan luar ya. Anggap kalau kita ngomong ini soal keluarga, soal ibu yang sedang mengandung. Aku ambil contoh ini karena aku rasa teman-teman lebih mudah untuk mengerti. Kalau teman-teman lihat tadi ibu melahirkan, bayinya ditentukan juga oleh apa yang ibunya makan, bagaimana perilaku ibunya selama bayi itu dalam kandungan, bagaimana ibunya merawat bayi itu selama ia berada dalam janin. Kamu pernah gak bertanya, bagaimana kalau pola makan ibu tersebut ternyata kurang baik? Ibu tersebut terpapar oleh mungkin asap rokok setiap hari, makan-makan yang berlemak terus. Bayinya pasti akan terganggu, bukan? Kesehatan bayinya akhirnya ditentukan dari apa yang ibu itu makan atau apa yang ibu itu lakukan selama bayi itu dalam kandungan. Lalu, ketika bayi itu dilahirkan, bisa jadi asinya akan berdampak buruk dari apa yang ibunya lakukan juga buruk kan? Amit-amit, bayinya prematur. Lingkungan akhirnya mempengaruhi apa yang dihasilkan. Kita semua dipengaruhi oleh pertemanan kita. Makanya, kalau dibilang, berteman mah dengan siapa aja kok. Berteman tidak pernah membedakan itu baik. Tetapi kalau aku lebih setuju kalau pertemanan itu harus memilih. Pertemanan yang baik itu adalah pertemanan yang isinya kita pilih. Mana yang baik untuk kita, mana yang kita anggap sesuai dengan kita, mana yang menurut kita tidak satu value dengan kita, mana yang bisa kita bantu. Ramah kepada semua orang itu perlu. Itu perlu sekali.
Tapi orang-orang yang memang bertahan di sekitar kita, bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama loh ya, kita pilih untuk dia bisa stay dengan kita, itu adalah orang-orang yang pada dasarnya punya satu kesamaan dengan kita. Kita ajak mereka keluar dari zona nyamannya, dan kita juga keluar dari zona nyaman mereka. Itu adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan ketika kita berteman dengan seseorang. Orang yang mau berjuang dengan kita itu akan tahu apa yang kita mau, akan satu visi dengan kita. Makanya, semakin besar, semakin dewasa kita, pertemanan kita itu akan semakin difilter. Orang-orang yang tadinya random di sekitar kamu, mungkin dari SD sampai SMA, kita didatangkan oleh banyak sekali teman. Tapi pada akhirnya ketika kita keluar dari kuliah, atau dari SD, dari SMP, SMA itu, orang yang bertahan menjadi sahabat kita, atau orang yang benar-benar menjadi teman kita, gak semua dari mereka. Kenapa kayak gitu, Ruh? Iya, karena orang-orang yang akhirnya bersama dengan kita itu adalah orang yang nantinya menciptakan ekosistem kita. Ada loh sifat-sifat kita yang gak disukai sama orang lain, sadar gak? Dan yang aku maksud tadi dalam tahapan pendidikan adalah, walaupun kita di satu SMP yang sama, tapi tidak semua orang dalam alumni SMA itu atau SMP itu adalah teman kita. Iya kan? Nah, kita gak perlu menyalahkan keadaan kalau misalnya kita menyadari bahwa, oh iya ya, kok makin aku dewasa kayak ngerasa makin sempit temenan sama orang yang ini. Kayak ngerasa kok sama yang ini-ini aja ya dekatnya. Orang yang benar-benar dekat sama kita itu beda sama orang yang sekedar dekat dengan kita. Awalnya aku mikir gitu. Aku mikir, kok aku gak mencari teman yang sebanyak-banyaknya seperti yang dulu aku lakukan saat awal perkuliahan. Aku gak mau membedakan, karena selama itu aku pikir berteman tuh dengan siapa aja, semuanya jadi teman aku. Sampai akhirnya aku gak memfilter siapa aja orang-orang yang benar-benar aku butuhkan dan mereka membutuhkan aku. Aku gak peduli dengan siapapun, pokoknya siapapun kamu, aku temenan aja sama kamu dan juga kamu temenan sama aku. Efek pandemi salah satunya adalah yang membuat aku merasa aku berubah banget. Aku yang tadinya super extrovert, mendadak ngerasa, kok kayaknya aku kurang nyaman ya berada di sekitar orang-orang banyak saat ini. Karena mungkin dulu saat pandemi selama 2 tahun, aku dibiasakan untuk bertemu dengan layar laptop. Sedangkan pada zaman sebelumnya, saat aku SMA atau aku kuliah awal, aku selalu dibiasakan bertemu dengan banyak orang. Pandemi akhirnya mengubah banyak sekali aspek dalam hidup aku. Aku juga gak bicara dengan banyak orang sampai akhirnya aku ngerasa aku yang dulu bukan lagi dengan aku yang sekarang. Cielah, udah kayak lagu ya. Tapi apa yang aku rasa ini mungkin juga terjadi sama teman-teman. Makanya mungkin teman-teman merasa sendiri. Sedih jujur awalnya. Kayak kok ada perasaan di pertemanan ini kok teman-teman aku ini aja ya. Tapi mereka betul-betul dekat dengan aku. Mereka betul-betul tahu siapa aku. Mereka betul-betul bisa membangun aku. Dan aku bangga akan hal itu. Aku malah menemukan kalau diri aku yang sekarang itu adalah sosok dari diri aku yang membuat aku nyaman. Aku yang tidak terlalu ekstrovert, tapi aku juga menyimpan energi untuk hal yang bermanfaat. Aku jadi lebih suka baca buku sendiri, nikmatin rasanya kesepian dengan buku, atau suasana-suasana seperti, ini kayaknya pengen aku sendiri aja yang ada di kafe, bisa gak sih? Aku jadi merasa ada dunia lain yang aku nikmati sekali saat aku bertemu dengan dunia baru ini. Gak masalah loh, makin dewasa semakin terasa lebih sedikit pertemanan. Tapi ada orang-orang yang beranggapan, makin dewasa, makin ngerasa sepi ketika pertemanan itu semakin kecil. Terus gimana Biru? Kalau makin kesini pertemanan aku makin banyak, aku salah dong? Ya enggak juga. Ketika kamu ngambil beberapa tahap dalam hidup kamu bertemu dengan banyak orang, berteman dengan setiap orang kan wajar. Tapi memfilter untuk orang-orang yang betul-betul stay dengan kita itu berbeda. Sekedar kenal dengan orang lain, sama temenan sama orang lain, dan juga bersahabat sama orang lain adalah tingkatan yang berbeda. Orang yang benar-benar dekat dengan kita, bahkan jauh lebih tahu apa yang kita alami lewat obrolan pribadi. Semacam kamu gak usah upload di fitur close friend pun mereka udah tahu update live kamu. Seperti itulah teman-teman yang benar-benar dekat dengan kita. Atau ketika kalian tatap-tatapan dengan seseorang, cukup dari tatapan aja kita udah bisa langsung ketawa. Oh, karena kita masing-masing sudah saling terkoneksi. Dan bukan berarti juga orang yang kita masukin ke fitur close friend itu berarti dia gak dekat banget dengan kita. Gak juga. Orang yang kadang-kadang kita masukin di fitur close friend kan
Mereka yang ingin kita beritahu soal hal yang mungkin baru banget terjadi dalam kehidupan kita ya. Atau hal-hal seru yang kita gak mau kasih lihat sama orang lain. Kualitas itu ditentukan dari seberapa besar circle itu berpengaruh sama kehidupan kita untuk menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Jangan salah, ada orang yang kelihatannya tuh kerjaannya nongkrong-nongkrong doang. Tapi kalian tahu, dalam satu sisi circle pertemanan mereka saling berkembang. Aku pernah nanya begini sama teman aku ketika aku diskusi sama dia terkait dengan circle-nya nih, kelihatannya tuh hobinya nongkrong di kafe, terus kadang-kadang suka nyanyi, bermusik, mereka lebih senang main gitar nih. Terus aku tanya, di circle lo gimana? Apa perkembangannya? Mau update live nggak? Terus dia bilang, di circle itu dia ngerasa berkembang. Dia ngerasa kalau kita bercerita sama orang yang tepat, dia ngerasa dia menemukan orang-orang yang justru membantu dia untuk bisa berkembang dari apa yang dilakukan. Mereka berkumpul, itu nggak cuma sekedar berkumpul. Mereka berkumpul, mereka membicarakan banyak sekali hal yang mungkin kita nggak tahu. Kita cuma lihat di cover luarnya aja. Makanya, kadang banyak sekali orang yang sibuk mengurusi urusan orang lain, sampai kita nih lupa untuk menilai diri kita sendiri. Pandangan orang lain terhadap diri kita pentingkan. Tapi pandangan kita terhadap orang lain dalam circle pertemanan kadang-kadang kita lupakan. Tapi kan namanya proses belajar. Gak apa-apa kalau memang ngerasa salah. Gak apa-apa, tapi sekarang belajar untuk ubah mindset kamu tentang orang-orang yang mungkin kamu rasa circle mereka gak berguna. Pertemanan mereka tuh kayak gini, kayak gitu. Kamu menganggap bahwa pertemanan mereka itu gak berguna dari sudut kacamata kamu sendiri. Gak semua orang menampilkan apa yang kita lihat sebagai bagian dari keseluruhan kehidupannya. Balik lagi, ke makin dewasa makin merasa sepi. Makin dewasa makin terasa sendiri. Ya itulah hidup. Kalau kamu ngerasa kamu ada di kondisi ini, aku ingin bilang, kamu seharusnya tenang menghadapi situasi ini. Tidak perlu merasa minder. Kalau kamu ngerasa kok kayaknya aku ada di sini-sini aja, di siklus pertemanan yang intinya gini-gini aja. Kalau gini-gini ajanya adalah hal yang baik, yang masih bisa membangun kamu, walau hanya 1 atau 2 orang yang kamu percaya dalam hidup kamu, it's okay. Gak apa-apa. Kamu gak diwajibkan untuk punya 1 juta teman di dunia ini. Kamu juga gak diwajibkan untuk punya 10.000 orang, 10.000 subscriber atau apapun itu. Kamu gak pernah diwajibkan untuk itu. Karena pada dasarnya, kamu harus sibuk untuk memperbaiki diri, bukan memusingkan diri sendiri. Perlahan-lahan ketika kamu memperbaiki diri, circle pertemanan kamu ini akan bergerak. Misalkan, kamu mempersiapkan diri untuk nge-gym, kayak kamu banyak berlatih nih. Kamu akhirnya menemukan pelatih, atau kamu menemukan klub-klub yang ternyata sesuai dengan minat kamu. Bergerak ke sana, memperbaiki diri lebih banyak lagi, apa yang kamu dapatkan? Pertemanan kamu pasti meluas. Itu pasti. Orang yang punya circle pertemanan berbeda dengan kita juga gak salah. Mereka ngerasa kalau mereka punya teman baru dan mereka lebih nyaman dengan banyak orang di sekitar mereka juga gak salah. Aku pernah bilang, berbahagialah ketika kita dijauhkan dari orang-orang yang ternyata gak sesuai dengan circle pertemanan kita. Kita gak perlu banyak memperjuangkan suatu circle pertemanan kalau pada intinya orang-orang itu emang gak mau berteman dan juga bertahan dengan kita. Gak masalah kalau memang ada beberapa yang harus pergi dan juga ada yang gak bisa menetap. Jadi makin dewasa makin kerasa sendiri. Makin kerasa juga apa yang bisa diandalkan. Ya cuma diri sendiri. Mau sehebat apapun kita, mau saya sehebat apapun, sebanyak apapun teman kita, yang paling bisa diandalkan cuma diri sendiri. Ingat, banyak berharap sama manusia, banyak menampung kecewa. Kita bisa bilang juga kalau semua kehebatan kita nih banyak banget, jadi pasti banyak orang yang mau berteman juga sama kita. Mungkin pertemanan yang tidak terfilter itu akhirnya bisa membuat kamu kehilangan jalan. Saat kita marah, kita berproses untuk bisa mengeluarkan amarah itu. Entah dengan memperdengarkan kepada orang lain, entah dengan beragam cara kita mengeluarkan rasa marah itu. Atau bahkan memilih untuk memendam perasaan. Siapa yang akan mendengarkannya? Teman-teman terdekat kita. Siapa yang akan menyuarakan kemarahan itu? Diri kita sendiri. Kita selalu bekerja dengan orang-orang di samping kita. Semesta ini baik loh. Dia kasih orang-orang yang satu sinergi dengan kita. Tinggal kitanya sendiri. Mau nggak bertahan dalam hubungan itu? Mau nggak untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi? Pilihan itu banyak. Selalu ada pilihan di tangan kita setiap harinya. Saat kita kecewa dengan keadaan,
kita ngerasa gak pantas, atau kita insecure dengan pendapatan-pendapatan orang lain, atau apa yang orang lain raih, kok kayak ngerasa tertinggal dengan semuanya. Dunia nih kok kayaknya gak adil banget ya buat aku. Siapa yang dengerin semua keluh kesah kamu? Orang terdekat kamu dan diri kamu sendiri. Jadi gak masalah kalau kamu ngerasa circle pertemanan aku kecil, aku gak kayak orang lain yang punya segalanya, dia kayaknya banyak banget temennya. It's okay, selama kamu bahagia dengan kehidupan kamu, jangan pernah validasi kebahagiaan kamu dari apa yang orang lain lakukan. Dan jangan lupa, setiap orang di samping kita akan selalu ada masanya dia pergi. Entah pergi mungkin ke pertemanan yang lain, atau ternyata pergi di pangkuan Tuhan. Ketika mereka kembali, lagi-lagi, hanya diri sendiri yang bisa menolong. Semua yang datang jadi pelajaran. Semua yang pergi juga jadi pelajaran. Gak apa-apa untuk bilang, makin lama makin kerasa sendiri. Yang paling ngerti kan diri sendiri juga. It's okay. Lakukan apa yang membuat kamu merasa nyaman, dan hidupi hidupmu tanpa validasi orang lain. Semangat semuanya. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.